Jendela dan ekor ATR 42500 ditemukan tim SAR di wilayah Pangkep. Tim SAR gabungan berhasil menemukan sejumlah serpihan pesawat ATR 42500 di Pangkep, Sulawesi Selatan, Sulsel. Temuan mulai dari jendela, badan, hingga ekor pesawat menjadi petunjuk penting dalam mempersempit area pencarian. Serpihan pertama ditemukan pukul 7.46 WITA berupa bagian jendela pesawat di koordinat 045548 LS 1194452 BT. 3 menit kemudian, pukul 07.49 WITA, tim kembali menemukan bagian badan pesawat berukuran besar. Pada pukul 7.52 WITA, informasi terbaru menyebutkan bagian punta pesawat telah terbuka dan ekor pesawat ditemukan di sebelah selatan lereng bawah lokasi kejadian. Seiring perkembangan tersebut, pergerakan unsur SAR terus disesuaikan, termasuk pergeseran SRU menuju titik prioritas. Pukul 8.02 WITA, serpihan besar kembali terpantau oleh SRU AJU melalui pemantauan udara menggunakan helikopter Caracal. Pukul 08.11 WITA, tim AJU menyampaikan kebutuhan peralatan tambahan berupa perlengkapan mountaineering untuk menjangkau lokasi dengan medan terjal. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar sekaligus SAR Mission Coordinator, SMC, Muhammad Arif Anwar, menyebut temuan serpihan ini menjadi petunjuk penting dalam operasi SAR. Penemuan serpihan pesawat ini menjadi clue penting dalam mempersempit area pencarian. Tim SAR gabungan saat ini fokus pada pengamanan lokasi, pendataan temuan, serta penyesuaian taktik operasi sesuai kondisi medan, ujarnya pada tribun-timur.com di lokasi. Ia menambahkan medan lokasi kejadian cukup menantang dan memerlukan dukungan peralatan khusus. Beberapa titik berada di area lereng dan membutuhkan peralatan mountaineering. Keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama kami, tegasnya. Operasi SAR melibatkan Basarnas Makassar, TNI, Polri, Airnav, Paskas, serta dukungan masyarakat setempat. Hingga kini, operasi masih berlangsung dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan sesuai hasil di lapangan. Berdasarkan data awal Airnav Indonesia, posisi terakhir pesawat berada di wilayah perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep, dengan koordinat 045708, Lintang Selatan dan 119424, Bujur Timur. Kawasan hilangnya pesawat yang dipiloti Kapten Senior, Andi Dahananto, 53, tahun ini berada di kawasan Pegunungan Kars Gunung Bulu Saraung perbatasan Maros, Pangkep dan Bone. Gunung Bulu Saraung ketinggian 1353 meter dari permukaan laut, mdpl. Kawasan ini berjarak sekitar 21 km sebelah timur Pangkajene, ibu kota Pangkep dan sekitar 26 km tenggara Maros. Kawasan ini masuk Taman Nasional Bantimurung dan hutan vegetasi basah Karaengta. Akses ke kawasan pendakian favorit anak pencinta alam ini bisa dari kawasan Leang-Leang, Jalan Poros Maros, Bone. Dari Pangkep bisa diakses dari Jalan Poros Makassar, Pangkep KM 49, melewati eks-pabrik Sementonasa 1 di Balotci ke timur. Saksi mata mengaku melihat pesawat ATR IAT mendekati Gunung Bulu Saraung. Suasana tenang di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, mendadak berubah mencekam pada Ahad, 18 Januari 2026, siang. Dua pendaki muda, Reski, 20, dan Muslimin, 18, yang tengah menikmati pemandangan dari ketinggian, menjadi saksi mata langsung detik-detik kecelakaan pesawat. Saya lihat pesawatnya dikikis itu gunung, Bulu Saraung. Lalu meledak dan terbakar, kata Reski dengan suara masih bergetar saat menceritakan kembali peristiwa yang ia saksikan. Pesawat yang dimaksud adalah HTR 42500 bernomor registrasi PKTHT milik Indonesia Air Transport. Pesawat ini disewa untuk mendukung tim Air Surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Saat kejadian, Reski dan Muslimin berada di puncak Bulu Saraung. Tanpa peringatan, sebuah pesawat melintas rendah di hadapan mereka. Sekitar jam 1 siang, pukul 13 WITA, tutur Reski singkat. Dalam hitungan detik, pesawat itu menghantam lereng gunung. Ledakan disertai api membuat Reski dan Muslimin terpaku ketakutan. Jarak mereka dengan lokasi ledakan disebut Reski hanya sekitar 100 meter. Meledak dan ada api. Saya dapat serpihan yang berhamburan, ujar Reski, alumnus Pondok Pesantren Dede Ito Baraka, Siwa, Kabupaten Wajo. Reski mengaku tidak sempat merekam kejadian secara utuh karena semuanya berlangsung sangat cepat.
Cepat sekali, kejadiannya, tuturnya. Meski demikian, usai ledakan, keduanya menemukan sejumlah serpihan badan pesawat yang memuat logo Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa dokumen yang ikut terhambur. Penemuan itu sempat direkam Reski menggunakan ponselnya sebagai bukti awal. Pesawat tersebut diketahui mengangkut 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Ferry Irawan, penata muda tingkat I, analis kapal pengawas, Deden Mulyana, penata muda tingkat I, pengelola barang milik negara, dan Yoga Noval, operator foto udara. Dilanda rasa takut dan khawatir akan kondisi sekitar, Reski dan Muslimin akhirnya memutuskan turun gunung. Mereka kembali ke wilayah Balochi dan tiba setelah salat Asyar, namun membawa kabar duka dan serpihan dari tragedi kecelakaan pertama di dunia aviasi tanah air awal 2026. Sebelumnya, sebuah pesawat ATR 42500 yang dioperasikan Indonesia Air Transport dilaporkan mengalami hilang kontak di wilayah Sulawesi Selatan saat dalam penerbangan menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pesawat dengan nomor registrasi PKTHT itu diketahui mengangkut 10 orang yang terdiri dari awak dan penumpang. Pesawat turboprop tersebut selama ini digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, untuk mendukung kegiatan patroli maritim. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian sekaligus verifikasi di area yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Basarnas menegaskan bahwa fokus utama operasi saat ini adalah menemukan titik pasti keberadaan pesawat serta memastikan kondisi seluruh awak dan penumpang. Proses pencarian dihadapkan pada tantangan medan yang sulit, mengingat lokasi didominasi kawasan pegunungan dan hutan lebat. Pesawat ATR 42500 hilang kontak di Sulawesi Selatan, bawa 11 orang penumpang. Sebuah pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak pada Sabtu, 17/1/2026 sekitar pukul 13.17 WITA di wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan. Pesawat tersebut sedang melakukan penerbangan dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, menyatakan bahwa tim pencarian berjumlah 40 orang saat ini sedang menuju lokasi yang diperkirakan hilang kontak, yakni di sekitar koordinat 04:57:08 LS dan 119:42:54 BT, wilayah Leang-Leang, Maros. Pesawat mengangkut 8 kru dan 3 penumpang. Upaya pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung dengan melibatkan Basarnas dan pihak terkait lainnya. Basarnas juga mengerahkan 1 unit drone untuk memperluas pencarian dari udara. Informasi awal hilangnya kontak diterima dari Airnav Indonesia cabang MATSI Makassar. Data pemantauan penerbangan dari Flight Radar 24 menunjukkan pesawat berangkat dari Yogyakarta pada pukul 08.08 WIB, sementara Flight Aware mencatat pesawat terakhir terpantau pada pukul 12.22 WITA. Riwayat penerbangan pesawat ini sehari sebelumnya juga tercatat, yakni terbang dari Bandung melalui Bandara Internasional Hussein Sastranegara menuju Semarang via Bandara Internasional Ahmad Yani, lalu melanjutkan ke Yogyakarta. Kejadian ini masih dalam tahap pencarian dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Informasinya, pesawat ini disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fakta-fakta pesawat ATR 42500 hilang kontak di Maros. Pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar pada Sabtu 17 Januari 2026. Nomor registrasi pesawat PKTHT. Jumlah orang di dalam pesawat 11, 8 kru dan 3 penumpang. Upaya pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung dengan melibatkan Basarnas dan pihak terkait lainnya.